Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali dalam renungan kita sehat kita. Buat salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kita kembali bersama-sama ya. Yuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita menunggu apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Nya hari ini. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan itu yang luar biasa menjagai saudara semuanya, menjagai kita saat kita masuk dalam hadirat-Nya. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin, amin. Layakkan ku menghampiri-Mu, amin. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, amin. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, amin, Kau telah tebus dosaku. Bapa, terima kasih. Kekudusan-Mu melingkupiku. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu, amin, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah selamat hidupku, amin. Menjadi ciptaan yang baru. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. pujian, ku naikkan, sembahku berikan Amin. bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
abadi. Haleluya. Ku menjadi ciptaan-Mu yang baru. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur. Bapa, terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami, sehingga dosa kami tertebus. Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya ada satu jalan ke rumah-Mu, hanya melalui salib-Mu. Tuhan, kami bangga bersyukur memiliki Bapa yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Begitu besarnya pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk penebusan dalam segala dosa-dosa perbuatan kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh Tuhan ada di kediaman-Mu ya Bapa, sorga sana yang mulia sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa, biarlah rahasia kebenaran firman-Mu selalu Engkau ungkapkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh dimengertikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul Dialah Jalan. Ngerti gak maksudnya? Dialah jalan. Siapakah jalan itu? Salibnya. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Masa Bu, ayo kita masuk lebih dalam ya. Mau belajar terus tentang firman Tuhan? Oke. Karena bukan surat baptis saudara yang menjamin saudara masuk surga. Tetapi ketika saudara percaya, melakukan firman-Nya, mengerti siapakah jalan itu, itulah yang membawa saudara ke rumah Bapa kelak. Kita semua bakalnya nggak ada, semua bakal mati gitu ya. Tapi bukan surat baptis itu tiket masuk surga. Tetapi iman percaya saudara yang tak tergoyahkan, itu yang membawa jalan ke surga. Yuk masuk Yohanes 14. Kita belajar terus ya. Kita ini belajar dengan renungan setiap hari. Kita sehat, kita kuat. Disehatkan di dalam tubuh, jiwa dan roh saudara. Ketika sehat, semuanya akan menjadi kuat. Ketika sehat dan kuat, saudara acung jempol, aku adalah orang yang hebat. Amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, saya tidak membaca semuanya, jadi di bagian-bagian tertentu saja. Oh nggak mau semua, ayo dengan cepat kita selesaikan. Rumah Bapa, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata firman. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi menyediakan tempat untuk kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini visi dan misi Tuhan buat kita, misinya Yesus ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jalan ini, kalau saudara nggak tahu jalan, jalannya buntu, ya udah nggak ketemu jalannya gitu. Tetapi Tuhan mau menunjukkan jalan yang benar kepada saudara. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Diulangi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Paham? Sekali lagi,
Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, Allah Bapa, kalau tidak melalui Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, yaitu Yesus sendiri. Kata Filipus, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus sangat percaya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini menyinggung di dalam karunia yang Tuhan percayakan. Semua itu Tuhan yang memberikan, dan pekerjaan-pekerjaan boleh terselesaikan dalam mujizat-mujizat melalui kuasa keilahian itu masuk ke dalam satu terobosan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, karena kita pinter, karena kita cakep, karena kita cantik, karena kita kaya, karena kita punya duit banyak, bukan, tetapi itu semua pilihan yang Tuhan mau. Amin. Nah, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dahsyat janji Tuhan. Siapa yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara? Jangan ragu, jangan takut, jangan mikir, waduh bener gak aku dapat melakukan ini? Lah siapa yang ngasih aku uang? Saudara jangan memikirkan uang. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di kebun Tuhan hiasi. Amin. Tuhan tidak akan menaruh dan memberikan kepadamu penderitaan yang melebihi dari kekuatan yang engkau miliki. Di sini saya mau bercerita, berilustrasi gitu ya. Lama ya saya tidak bercerita, tapi hari ini saya mau bercerita. Seorang pilot pesawat terbang militer terpaksa terjun dengan parasut ke sebuah hutan di Asia Tenggara. Bagaimana ia dapat menemukan jalan keluar? Seorang penduduk setempat melihat kejadian itu dan datang untuk menolong sang pilot dengan menebas semak-semak. Sang pilot yang ketakutan berteriak-teriak, "Mana jalannya?" Dari ketinggian dia berteriak, "Mana jalannya? Di mana jalan keluarnya?" Sang penolong balik berteriak, "Tak ada jalan." Mateng gitu ya, Mas. Waduh, sudah masalah lagi ini ya. Aduh, tak ada jalan katanya. "Sayalah jalannya." Hah? Pilot ini terkejut. "Sayalah jalannya, ikuti saya." Dengan tegas penolong itu mengatakan demikian. Karena sudah gak ada jalan. Yang tadinya dia harusnya turun di situ tapi ditebang. Dia kebingungan, mana hilang jalannya. Gak terlihat lagi. Tetapi penolong itu mengatakan, "Tak ada jalan, sayalah jalannya, ikut saya." Disambung loh kata-kata ini, bukan terputus-putus ya. Perhatikan baik-baik, saya bacakan ya di sini, saya tulis ini. "Di mana jalan keluarnya?" kata seorang pilot itu. Sang penolong balik bertanya. Pilotnya tanya, yang menolong, yang menebang pohon itu juga mengatakan, "Tak ada jalan, sayalah jalannya, ikuti saya." Sang pilot mempercayai
pria tersebut yang menuntunnya menembus hutan hingga selamat. Membutuhkan iman percaya. Percaya tanpa disertai bukti sia-sia. Ketika saudara percaya, ya percaya, sudah jangan ditawar lagi, sudah tidak ada tawaran lagi, percaya titik, ya sudah percaya itu. Sebagian orang mengalami kesulitan untuk menerima kata-kata serupa yang diucapkan Tuhan Yesus, benar enggak? Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran di ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, seperti itu ya firman Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin, haleluya. Para kritikus menyebut ajaran ini tidak toleran dan bersifat memecah belah, sepertinya demikian. Namun karena anak Allah sendiri mengatakannya, firman Tuhan sendiri yang mengatakannya, dan firman Allah mencatatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Perkataan ini benar, tak peduli berapa banyak orang yang menentangnya. Ya, banyak sekali orang yang menentang, gimana nggak boleh ini dan ini. Ini tidak berbicara agama, tetapi iman kepada Kristus di dalam firman yang tertulis dengan jelas dan nyata. Iman di dalam Yesus adalah satu-satunya jalan menuju persekutuan kekal dengan Allah Bapa. Haleluya. Paham? Saya bacakan di sini di rumah Bapa tadi Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan yang ditulis di ayat yang ke-6 Bapak Ibu bisa melingkarinya. Di ayat 6 dengan jelas dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukan promosi tetapi kenyataan yang tertulis di dalam firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi yang kita percaya, Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Ya. Jalan kepada Allah tidak akan ditemukan dengan mengikuti doktrin tertentu, mengembangkan karakter-karakter moral, atau menghadiri kebaktian di gereja. Bukan itu. Tetapi dengan mempercayai Yesus Kristus yang mengampuni dosa dan mendamaikan kita dengan Allah, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Saat kita membuka hati bagi juru selamat yang telah disalibkan dan dibangkitkan, berarti kita telah berada pada satu-satunya jalan yang akan membawa kita pulang kepada Allah. Oh, haleluya. Maukah saudara percaya tidak ada jalan yang lain kecuali di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, tersakiti oleh banyak orang karena dosa kita. Hanya itulah jalan itu. Amin. Setiap orang harus melalui Yesus untuk masuk ke surga. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, semakin kita percaya, semakin kita mengikuti setiap renungan-renungan harian baik dari saya atau dari hamba-hamba Tuhan yang lain, begitu banyak sekali ambil makna-makna yang tepat dan benar ya. Jangan hal-hal yang enggak karuan, tetapi yang mengarah di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Itulah yang menjadi jaminan saudara sampai pada kekekalannya nanti. Haleluya. Faham dengan firman Tuhan? Jangan saudara memikirkan hal-hal yang lain, tetapi beriman, percayalah tidak ada jalan yang lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita sampai di dalam sorga sana yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pengertianmu hari ini tentang rumah Bapa yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 14. Bapa, biarlah kami dapat Engkau buka pikiran kami dengan hikmat yang daripadamu, sehingga kami tidak mendebatkan
tentang hal firman Tuhan ini, tetapi kami mau dimengertikan Bapa. Bapa, tolong kami semua satu persatu, bagi kami yang melihat, kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan yang Engkau berikan pada hari ini, supaya kami tidak mendebatkan tetapi kami berhikmat. Kami meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memberikan dan memberitahukan di dalam kebenarannya. Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu, dan Kau juga memberkati hamba yang menyampaikannya Bapa, sehingga tidak ada salah faham di antara mereka, tetapi mereka dapat dimengertikan melalui kuasa dan urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah kiranya semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti ibadah online renungan Kita Sehat Kita Kuat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Damai, sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan menyertai mereka semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.